Kita mulai bagaimana pemeriksaan audiometri. Pertama-tama kita nyalain dulu bagian power on yang ada di belakang panel. Kita tunggu loadingnya sebentar. Pemeriksaan itu kita mulai dengan headphone ya, itu AC air conduction, hantaran udara menggunakan media headphone. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan menggunakan media bone conductor. Dan ini nanti ada ketentuannya tersendiri menggunakan ini. Dan ini ada aksesoris bagian pasien respon. Coba ini kita langsung ke enter. Di sini ada pure tone, jadi pemeriksaan untuk audiometri biasa, nada murni yaitu pure tone audiometri. Kita tekan di enter. Jadi nyalain power on, enter 2 kali. Langsung kita mulai pemeriksaan. Nah, di sini ada beberapa tombol dan tidak semua tombol kita gunakan. Kalau tombol yang ini digunakan hanya untuk menu awal aja, untuk pemilihan tadi ada pure tone, ada speech dan seterusnya. Jadi ini juga jarang digunakan. Lalu ini ada input ini ada tune wearable atau tune biasa. Kalau wearable tuh bergelombang, kalau tune biasa tuh continue gitu. Kalau ini ada yang digunakan kita tune ya untuk pemeriksaan audiometri. Kemudian ada outputnya, kita memeriksa hanya 2, yaitu AC air conduction, hantaran udara menggunakan headphone, kemudian BC bone conductor, jadi pemeriksaan dengan menggunakan hantaran tulang yang menggunakan bone osilator yang tadi ditunjukin. Nah, ini kita pemeriksaan di awal tuh AC dulu. Pemeriksaan pertama di telinga bagian kanan. Nah, ini untuk tombol telinga bagian kanan dan ini untuk tombol telinga bagian kiri. Kita tes. Nah nanti ada normal sama reverse. Jadi kalau misalkan kita tekan reverse, itu dia akan bunyi sendiri tanpa kita stimulus di sinyal ini gitu. Kebalikan, jadi kalau misalnya di normal kita tekan stimulus, dia on, suara keluar. Tapi kalau misalnya di reverse, dia keluarnya duluan, suaranya keluar, untuk menekan sinyal malah off gitu. Jadi yang biasa digunakan sih normal ya. Nah, ini pertama-tama tes itu dari 40 desibel. Untuk intensitas ini tombolnya. Jadi kita tinggal putar ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau ke kiri naik, jadi maksudnya kalau ke kiri ke atas kurva. Kalau ke kanan itu makin tinggi itunya intensitas desibelnya. Dan ini untuk frekuensi pemeriksaan pertama itu di 1000 ya, karena 1000 ini frekuensi percakapan, jadi harus pertama kali pemeriksaan itu di 1000. Malah 2 kali ya, 1000 naik ke 2000, ke 4000, 8000, lalu balik lagi ke 1000. Jadi yang 1000 itu 2 kali. Jadi yang diambil pemeriksaan yang kedua, dan harus presisi karena memang ini frekuensi komunikasi atau percakapan kita sehari-hari. Setelah 1000 baru turun ke 500, baru ke 250 dan 125. Jadi pemeriksaan misalnya kita mulai dari 40, kita frekuensinya di 1000, kita stimulus, tekan sinyal atau secara periodik. Nah, kalau misalkan ada respon dari pasien bahwa dia mendengar suara, berarti dengan memijit tombol ini pasien respon. Itu seperti itu, ada hijau. Nah, itu berarti pasien mendengar. Kemudian kita turunin ke 30 desibel. Kita tes lagi dengan signal. Kemudian ada pasien mendengar dengan menekan tombol ini hand switch, pasien respon. Maka kita turunin lagi 10 jadi 20. Kita tekan sinyal lagi. Ternyata dia tidak mendengar karena pasien responnya tidak ditekan. Kemudian kita naikin jadi 5 desibel jadi 25. Kita coba kasih sinyal lagi. Ternyata pasien mendengar. Nah, kalau ini sudah mendengar yang paling terkecil suara didengar oleh pasien, nah itu di situ bahwa nilainya di 1000 Hz si pasien paling kecil bisa mendengar suara 25 desibel. Maka setelah ketemu angka itu, maka kita tekan store. Gitu. Store kita tekan, nah baru kita
lanjutkan pemeriksaan frekuensi berikutnya. Nah ini frekuensi 1500 biasanya jarang digunakan, langsung 2 kali lipat dari 1000 ke 2000 desibel. Nah dimulai dari dinaikin aja 40. Kita mulai lagi, tes lagi, sinyal lagi, ada suara tidak sama pasien, kemudian pasien pijit, oh berarti dia mendengar, coba kita turunin, sinyal lagi. Kemudian dia mendengar dengan menekan hand switch, kemudian kita naik lagi, kurangin lagi sampai 20 desibel. Kita tekan lagi sinyal, oh dia tidak mendengar, ya udah kita tambahin 5. Kita kasih sinyal, ternyata dia mendengar dengan menekan hand switch. Itu artinya bahwa angka di frekuensi 2000 dia mendapatkan atau suara yang paling kecil yang bisa didengar oleh pasien adalah 25 desibel. Kita tekan tombol store untuk menyimpannya. Dan begitu seterusnya, setelah tadi 1000, 2000, kemudian frekuensi 4000. Misalkan frekuensi 4000 dapat angka di sini. Kita store lagi. Kemudian di frekuensi 8000 ini udah maksimal, kita dapat angka di 30 misalnya. Kita store lagi. Begitu seterusnya kita lari ke frekuensi 1000 lagi, karena kan dibilang tadi 2 kali, jadi ini harus presisi. Misalkan dapat tetap di 25, atau misalkan oh ini berubah, ternyata di 15 dia masih mendengar, ya udah tinggal di store aja. Nah untuk selanjutnya frekuensi 750 jangan digunakan, tapi 500 yang sering digunakan. Kita misalnya dapat 25, kita tekan store. Kemudian di 250 kita dapat 25 juga, kita store lagi. Maka kemudian di 125 kita dapat misalkan di 40, maka kita store lagi. Nah setelah itu baru kita melaksanakan pemeriksaan telinga sebelah kiri dengan menekan tombol left, yang ini yang biru. Nah ini kemudian yang ini sama seperti pemeriksaan tadi, seperti yang sebelah kanan. Maka misalkan kita didapat angka seperti ini, misalkan dapat angka seperti ini, misalkan dapat angka seperti ini. Nah setelah pemeriksaan AC selesai, kemudian kita cek kalau misalnya ini batas ambang pendengaran normal itu kan 30 ya. Kalau misalnya ini ada turun begini, itu artinya bahwa wajib, kalau ini kurvanya kan ada di bawah 30, maka wajib diperiksa menggunakan bone conduction. Nah untuk memeriksa bone conduction ini harus mengubah output. Nah ini outputnya pindahin ke BC. Nah ini BC ini ya, pindahin BC. Dan cara pemeriksaannya juga sama, sebelah kanan dulu frekuensinya 1000, sama seperti tadi pemeriksaan AC. Nah misalnya kita dapat, simpan, simpan gitu. Kemudian store, kita pindah ke sebelah kiri, juga kita dapat nilainya. Ini dapat nilainya. Kemudian ini terlalu naik ya. Ada sih memang, cuman ini -10 itu jarang terjadi. Apa-apalah. Kita cobain seperti ini ya. Nah misalkan kita dapat nilai kurva seperti ini. Nah kalau sudah selesai seperti ini, itu udah dapat kita hasil audiogramnya. Lalu kita tinggal print sini dengan menekan tombol print.